Halo guys, kembali lagi di channel kita Ibnu Wardani. By the way, kalian sekarang lagi ngeliatin playlist terbaru dari Ibnu Wardani. Nah, ini biasa di dalam playlist ini gue akan unboxing iya, first impressionnya juga iya, atau bahkan reviewnya juga iya gitu. Nah, untuk kali ini di samping saya ini ada SUV compact yang akan jadi andalannya Daihatsu, yaitu Daihatsu Rocky. Uniknya, Daihatsu Rocky ini membawa basis di NGA pertama di Indonesia atau Daihatsu New Global Architecture dengan desain yang sporty dan dinamis. Kita patut tunggu apakah mobil ini, kiprah mobil ini di Indonesia tuh seperti apa. Oke, langsung aja kita sambut Daihatsu Rocky. Nah guys, Daihatsu Rocky ini mempunyai mesin dengan kapasitas 1000 cc yang sudah dilengkapi dengan teknologi turbo yang mempunyai tenaga 97 horsepower dan torsi 140 Nm. Nah guys, sekarang kita ke bagian depan mobilnya. Kita mulai dari headlamp. Headlampnya sendiri tuh sudah mengusung LED. Jadi kesannya ya pasti modern banget. Terus kalau misalnya kalian lihat, ini black front grillnya ini, jadi itu nuansa sportinya itu dapat banget gitu di black front grill. Dan ini yang paling gue suka. Selain kita mempunyai yang pastinya sudah ada fog lamp ya. Nah, bumpernya ini warna hitam terus dicampur chrome yang membuat ini tuh nyambung ke belakang gitu. Sehingga kesan sporty, dinamis, mewah, elegan, asik. Serius, tapi serius, dapat banget di mobil ini. Dan ini bener-bener, ini jujur ya, ini first impression banget. Ini bener-bener nggak kayak mobil Daihatsu pada umumnya. Karena ya emang mobil ini pertama kali dibawa ke Indonesia dengan basis di NGA tadi. Oke, sekarang kita lihat lagi di bagian atasnya. Nah, di sini juga ada ASA stereo kameranya sendiri. Nanti kita akan bahas masalah safety sama masalah interiornya. Oke, kita lanjut dulu ke masalah interior. Sorry, kelupaan. Sekarang kita ke bagian belakang dulu sebelum ke interior. Nah, kalau misal kalian lihat, ini di bagian belakangnya itu udah dilengkapi dengan LED rear combination. Nah, tapi emang lampu sennya itu sendiri itu masih bohlam sih, tapi it's okay. Udah nuansa modern tuh udah cukup banget sih dari lampu LED-nya ini sendiri. Ada wiper, terus spoilernya juga udah dilengkapi sama LED juga. Dan ya kayak mobil-mobil sporty tapi mewah gitu dapat. Dan ini yang bagian paling gue suka di bagian belakang, yaitu backdoor garnishnya. Backdoor garnishnya sendiri ini udah warna ada black glossy-nya, terus dilengkapi sama chrome-nya itu. Nah, sehingga nuansa mewah sporty-nya itu masih ada. Nah, bagian bawahnya ini ada 2 sonar sensor, terus sama ada rear kameranya sendiri. Jadi kayak biar buat parkir lah aman, bisa ngeliat juga gitu di bagian head unitnya. Nanti kita akan bahas. Nah, untuk masalah bagasi, ini pastinya kalian tahu. Bagasinya cukup luas untuk SUV compact sendiri. Nah, ini yang unik dari bagasinya sendiri. Bagasinya ini kalau dengan keadaan normal aja, bagasinya ini berkapasitas 303 liter. Tapi uniknya, bagasinya ini punya 2 ketinggian yang berbeda. Nah, 2 ketinggian ini menyebabkan kapasitasnya juga berubah. Yang tadinya 303 liter, sekarang berubah menjadi 360 liter. Jadi tuh unik banget. Ini pertama kalinya sih aku nge-review mobil. Ya emang ini review pertama sih. Tapi ini pertama kali aku nge-review mobil, bagasinya itu bisa 2 lantai gitu. Satu di atas, satu di bawah. Dan ketinggian itu bedanya sampai 10 cm. Oke, kita lanjut ke interior. Nah guys, sekarang kita menuju ke bagian interior. Sebelum itu, bagian spionnya sendiri udah cukup mewah kan. Terus bentuknya sih aku suka sih, karena emang terkesan mobilnya bukan dari harga terjangkau, tapi justru dari harga menengah ke atas gitu. Terus spionnya yang pasti udah otomatis buka tutupnya yang dikendalikan dari dalam, dan sudah dilengkapi dengan lampu sen. Nah ini yang menariknya, panel pintunya sendiri atau gang-gangnya sendiri itu udah chrome gitu. Jadi kesan mewahnya tuh dapet, dan pasti udah sensor. Oh sorry, lihat. Jadinya tuh mudah banget, bawa kunci doang langsung masuk. Terus, nah ini dengan tinggi badan 187 cm. Jadi gua tuh tinggi badan 187. Masih ada space di atas kepala ini. Space-nya masih enak. Terus visibility-nya juga cukup luas dan enak gitu sih.
Dari mulai posisi riding positionnya juga enak. Padahal tinggi 187 loh, atau di atas rata-rata orang Indonesia gitu. Terus kita bahas dari material pintunya sendiri, build quality. Ini cukup kokoh, walaupun masih material keras ya, bukan soft touch gitu yang biasanya, tapi cukup kokoh dan menarik. Ada list chrome yang membuat pintu ini terlihat mewah dan elegan gitu. Oke, untuk bagian setirnya ini soft touch, empuk dan enak sekali. Terus di setirnya sendiri tuh udah ada modenya gitu untuk ganti lagu segala macam, telepon, terus ada tripnya juga. Terus ada power mode yang untuk membuat kalian ada mode lajunya lebih cepat. Terus di sini juga ada 2 tombol safety-nya sendiri. Nah, ini bagian menariknya sendiri. Jadi layar mobilnya ini udah TFT 7 inci yang ngebuat mobil ini kesan modernnya tuh dapat banget gitu, dilihat dari sini. Dapat kesan modernnya, dan TFT-nya itu bisa kita ganti speedometernya, ada 4 jenis. Ini bener-bener oke sih, jadi kita bisa ganti-ganti TFT-nya gitu. Ada 4 jenis dan menarik sekali gitu. Nah, sekarang kita bahas masalah jok ya. Nah, joknya sendiri kalau kalian lihat, ini warna hitam yang ada list merahnya, karena biar ngikutin tema dari luarnya gitu, ada list merahnya sendiri. Dan ini bahannya fabric gitu. Ada pattern-pattern yang ngebuat ini menarik gitu, nggak terkesan mobil standar, karena emang ini mobil khusus. Di NJE tadi pertama kali dibawa ke Indonesia, platformnya juga khusus, safety-nya tinggi juga, dan kesannya oke banget sih. Jujur, gue paling seneng ngelihat jok ini karena sporty dapet dan gak gampang kotor sih. Terus armrest dari jok ini juga enak banget, sehingga saat kita duduk gini nih, saat kita duduk terus nyantai gini, ini ada armrestnya enak banget sih. Nah guys, sekarang tadi kita udah bahas setir sama TFT, sekarang kita bahas bagian dashboard. Kalau kalian lihat sendiri, dashboardnya ini nuansanya sporty dicampur mewah, yang ada list chrome-nya sendiri. Terus di bagian penumpangnya juga ada cup holder, di bagian supirnya juga ada cup holder. Jadi ini emang terkesan mewah banget, build quality-nya juga oke banget gitu, nggak ada goyang-goyangnya sama sekali. Jadi bener-bener enak nih, campuran chrome, terus ada teksturnya dikit, dan pokoknya ini oke sih, ini oke banget sih. Nah ini sih yang bagian modernnya juga sih. Jadi head unitnya itu besarnya 9 inci, terus udah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi emang modern banget ya. Terus untuk AC-nya juga udah digital, jadi ada ada display digitalnya untuk AC-nya. Terus juga ini ada tombol AC-nya, dan ini ada engine start stop-nya juga. Terus ini udah dilengkapi dengan voltase dan USB 2,1 ampere. Jadi emang ini udah standar modern ya. Jadi bisa ngecas HP di sini dan segala macamnya juga pokoknya di sini. Terus tadi kan aku udah jelasin, ini yang tadi nih yang aku tadi bahas masalah joknya. Jadi tuh kayak ada armrest sedikitnya gitu di masalah jok ini. Nah, armrestnya ini tuh ngebuat kita saat lagi duduk gini tuh terasa nyaman gitu. Jadi kayak kita relax gitu. Terus bagian belakangnya juga cukup luas ya. Sekali lagi kalau misalnya kalian lihat sendiri nih, bagian atasnya ini saya yang tingginya 187 cm ini cukup gede, apalagi kalian gitu yang 175 gitu rata-rata orang Indonesia, pastinya nyaman banget. Terus di atasnya juga ada lampu baca ya, yang masih bohlam tapi bukan LED gitu, tapi oke. Ini bagus banget, build quality juga beda banget. Terus di sini juga ada kaca yang udah dilengkapi kaca gitu, walaupun belum ada lampunya di sini sih, tapi oke, over quality. Ini keren sih, ini bagus banget. Oke, sekarang kita lanjut aja ke fitur safety-nya. Nah guys, Daihatsu Rocky ini udah dilengkapi dengan ASA atau Advanced Safety Assist. Nah bedanya apa? Nah, fitur keselamatan pasif seperti airbag dan seat belt itu berfungsi setelah terjadinya kecelakaan. Nah, sedangkan fitur keselamatan aktif atau ASA itu memiliki kemampuan untuk meminimalkan efek kecelakaan atau sebelum terjadinya kecelakaan. Nah, Daihatsu Rocky ini sudah dilengkapi dengan fitur Daihatsu ASA. Yang pertama itu ada Pre-Collision Warning dan Braking, yang berfungsi untuk peringatan dan pengereman untuk menghindari terjadinya tabrak depan. Yang kedua ada Lane Departure Warning and Prevention, fitur yang memberikan peringatan dan koreksi setir saat keluar jalur. Jadi kalau kalian lagi di tol terus keluar jalur gitu, itu dia akan ngingetin dan akan memberikan assist atau bantuan gitu. Dan yang ketiga ada Pedal Misoperation Control.
Fitur yang menahan laju mobil jika terjadi salah injak gas dan ada objek di depan mobil. Jadi kalau misal kalian nih salah injek gas dari rem ke gas, nah itu mobil akan dengan sendirinya mengerem atau meminimalkan power atau tenaga dari gas tersebut. Nah, dan yang keempat itu ada front departure alert. Ini khusus banget nih buat contoh kita nih yang lagi di lampu merah, kita lagi main HP gitu di lampu merah. Nah, saat mobil depan melaju itu kita akan diberi peringatan gitu. Akan ada peringatan bahwa mobil depan itu sudah melaju. Jadi menarik banget lah. Oke guys, sekarang kita akan cobain tarikannya dengan torsi 140 Nm. Oke. Bertenaga banget sih, bertenaga banget, kerasa banget. Handlingnya juga enak banget nih, jujur ya. Karena di rumah gue sendiri, gue punya Daihatsu Sigra gitu. Di rumah sendiri punya Sigra, ada Xenia juga. Dan tarikannya, apalagi di awal ya, di sentakan awalnya. Nah ini kerasa banget, ini nggak kayak Daihatsu Sigra gitu ataupun Xenia. Bahkan Xenia kan cc-nya lebih gede gitu daripada Daihatsu Rocky yang 1000 cc ini, tapi turbo, dia udah dilengkapi turbo dan ada power mode-nya juga. Jadi ini biasanya berguna banget dan berfungsi banget buat take over atau menyalip gitu ya di jalan raya, di jalan tol gitu terutama sih. Oke, ini enak sekali sih. Jujur kayaknya tertarik sih untuk mengambil salah satu unit. Dan udah dijelasin juga, head unitnya itu gede banget. Dan ini yang bagian paling pentingnya dari head unitnya Daihatsu Rocky ini sih, bahwa angle dari head unitnya sendiri itu lebih ke driver oriented gitu. Nih kalau misalnya kalian lihat nih, driver agak miring gitu ke tempat driver. Jadinya emang pengoperasiannya, apalagi buat khusus kaula muda gitu ya, atau yang berjiwa muda aktif gitu, ini enak banget ya. Jadi kita bisa ngaturnya gini. Ini ke arah ke kita gitu, yang biasanya datar gitu kan pada mobil-mobil lainnya, ini lebih ke kita, ke drivernya gitu. Sehingga mobil ini cocok banget sih. Apalagi di perkotaan segala macam yang pastinya irit tapi ada tenaga dan teknologi keamanan yang sangat berfungsi. Nah guys, dengan segudang fitur keamanan yang dimiliki serta desain sporty dan dinamis, non-elegan, Daihatsu Rocky ini adalah pilihan yang menarik buat kaula muda atau kaula yang aktif yang lagi mencari SUV compact atau crossover di Indonesia. Nah, patut banget kita tunggu kiprahnya di pasar mobil Indonesia itu bagaimana. Nah, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Ibnu Wardani. Sampai jumpa di video selanjutnya.